Selamat datang kembali Sobat Kanal, bersama saya Hendro Widakdo dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal. Kali ini pada seri kedua ini akan meneruskan seri pertama kemarin tentang ledakan. Kali ini tentang efek lontaran materi padat atau pecahannya akibat suatu ledakan. Barangkali kalau kita review kembali tentang ledakan itu seperti apa sih. Jadi kita ingat kembali bahwa ledakan itu adalah suatu pelepasan energi yang sangat besar dan mendadak dan tiba-tiba, yang disertai dengan suara yang keras ditandai dengan perubahan volume materi secara mendadak serta pelepasan gelombang kejut bertekanan tinggi. Nah, ini juga ada kemudian efek mekanik lain, yaitu bahwa dari ledakan ini akan melontarkan semua materi-materi padat pada titik ledakan itu, dilontarkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan efek melukai apabila terkena manusia yang kebetulan ada di dekat ledakan itu. Tentunya lebih parah lagi apabila ledakan ini bersumber pada bahan yang mudah terbakar, yang bila terpicu terpantik sedikit dia akan timbul api, misalnya bensin, bubuk mesiu, dan lain-lain, maka ledakan akan ditandai dengan peningkatan suhu dan gas panas dengan efek membakar yang dahsyat yang menyebabkan benda-benda atau materi padat yang terlontar tadi bentuknya adalah sebagai bara api. Tentunya kita akan melihat sebetulnya bagaimana benda-benda padat ini yang terlontar dari suatu ledakan ini akan menimbulkan perlukaan atau bahkan membahayakan jiwa manusia. Yang pertama tentunya kita lihat ledakan itu terkadang memang disengaja. Ini pada kasus-kasus kriminal ya, ada bahan peledak yang kemudian kontainernya atau wadahnya itu diisi oleh partikel-partikel padat seperti potongan-potongan besi, potongan-potongan paku, dan sebagainya, sehingga materi-materi ini akan menyebabkan satu benda yang terlontar ketika ledakan terjadi. Nah, materi-materi ini tentunya akan memberikan efek yang lebih dahsyat lagi apabila pemicu dari ledakan ini berbasis api, contoh pada bom dan sebagainya ya. Maka pecahan dari wadah atau kontainer itu beserta mungkin tadi isi ya, potongan-potongan besi atau potongan-potongan paku ini akan berupa bara api yang terlontar tentu dengan kecepatan setara dengan tembakan senjata api. Nah, tentunya Sobat Kanal, ini juga tidak terbatas pada itu saja. Bahkan batu, kerikil, pasir, atau benda padat lain yang ada pada titik ledakan ini ikut juga terlontar sebagai bara api yang bila mengenai tubuh akan menyebabkan perlukaan mirip seperti terkena tembakan senjata api. Tidak jarang benda padat yang sengaja disusun ini memang dibuat untuk melukai, untuk membuat rusak sekitar kejadian. Nah, mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi di negeri kita. Baik, kita lihat lagi Sobat Kanal, ternyata tubuh ini akan rawan mengalami perlukaan apabila pecahan benda padat terlempar. Ini mirip kalau pada area perang itu ada granat yang dilemparkan, kemudian granat itu meledak. Pecahan-pecahan dari granat itulah yang akan memberikan efek perlukaan dengan kekuatan mirip dengan kekuatan tembakan senjata api. Nah, bila sumber ledakan berasal dari bahan yang mudah terbakar, maka kita bisa bayangkan bara api masuk ke dalam badan, kemudian memberikan efek perlukaan apabila mengenai organ, sehingga kesannya ini seperti orang atau seperti korban yang mengalami kekerasan oleh tembakan senjata api. Ini luka-luka terbuka yang terjadi ini memang tergantung dari material padat yang terlontar seperti apa. Ya, bahkan kalau itu
pasir, butir-butir pasir yang ikut terlontar, ini akan memberikan bintik-bintik hitam ya pada area tempat masuknya, sehingga kesannya menjadi seperti tato-tato berupa black spot itu. Ini merupakan ciri bahwa peledaknya berbasis api. Nah, cedera oleh lontaran benda padat atau materi padat ini dikenal sebagai cedera sekunder. Sobat Kanal, sebetulnya cedera sekunder ini seolah-olah ia menjadi yang paling dominan menyebabkan kematian. Tetapi sebetulnya ini adalah sebagian kecil dari perlukaan akibat ledakan yang tampak secara kasat mata perlukaannya. Ya, masih ada hal-hal lain yang nanti akan kita dapatkan lagi pada episode berikutnya, yang tentunya akan menjadi bahan untuk kita bersama mengetahui, mempelajari, memahami bagaimana suatu ledakan itu menjadi sangat berbahaya. Baik, sebetulnya juga di kehidupan kita sehari-hari kita juga harus waspada. Ya, bisa saja ketika kita sedang berkendara, kemudian kita berhenti di satu lampu merah misalnya begitu, di sisi kita ada mobil besar dengan tonase besar, kemudian tiba-tiba bannya meletus. Nah, ini juga bisa memberikan efek terlontarnya materi-materi padat di dekat ban itu yang bisa melukai atau mencederai kita. Disinilah cedera sekunder yang terjadi apabila ada ledakan yang kemudian menyebabkan perlukaan. Demikian Sobat Kanal, seri kali ini tentang efek dari lontaran materi padat atau benda padat atau pecahannya terhadap badan manusia. Sampai jumpa kembali pada seri berikutnya. Terima kasih.